وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتحنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما ووسع لنا برزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا واتيا في الدنيا والآخرة ومقربين كسلنا وليحسنا في اليقين بلا زوال. يا من بأبينا نسألك ولك الحمد ولك الشكر وكرمك ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Melanjutkan daripada pelajaran kita di dalam kitab Nailur Roja di dalam bab hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu ada 14. Kemarin kita sudah bahas. Yang pertama adalah dikarenakan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, itu bisa membatalkan sholat. Lalu pada malam hari ini dilanjutkan pada pasal yang kedua. Obai yang membatalkan sholat yang kedua ialah wabi wuku'in najasati, yaitu dengan sebab terjatuhnya najis, kejatuhan najis, illam tulqa halan, bila mana tidak segera dibuang seketika, min ghairi hamlin, dengan tanpa membawanya. Dalam arti begitu kita kecampaan najis, langsung seketika kita buang dengan tanpa menyentuhnya. Al-ma'na maknanya anna sholata, bahwasanya sholat tabtulu bisobatal atau sholat aidon sebagaimana dikarenakan sebab hadas, yaitu bihudusin najasati ghairil ma'fu'i anha, yaitu dengan adanya najis yang tidak dimaafkan, ala badanin, bila mana jatuh pada badan, ala badanil musalli, bila mana jatuhnya ke badan musalli, au saubihi, atau pakaiannya, illam yunahiha, bila mana tidak disingkirkan, qabla mudiyi aqalit tumaknina, sebelum berlalunya minimal tumaknina, sebelum berlalunya minimal tumaknina. Jadi seketika langsung begitu kecampaan najis langsung dibuang. Tapi bila mana misalnya di awal sholat sudah ada najis, tiba-tiba di tengah sholat atau setelah selesai sholat ketahuan ada najis pada badan aku atau pada pakaianku, maka sholatnya harus diulang. Nah, kalau kecampaan najis sama ya berarti harus segera dibuang seketika. Fa'inna haha qabla zalik, bila mana tidak disingkirkan sebelum minimal tumanina, sebelum kadar minimal tumanina, ka'angkanat jabisatan, semisalnya gambarannya ada najis yang kering, wanafadu saubahu halan, lalu kemudian di apa namanya itu, dikipaskan seketika, auratobatan, atau najisnya basah, ya apa misalnya kayak cecet, wa alqoha, lalu kemudian membuangnya, bima waqa'at alaihi, dengan sesuatu yang mana najis itu jatuh pada sesuatu itu seketika. Contoh misalkan kita najis selendang nih, nah tiba najis itu nampaknya di selendang, berarti seketika juga kita harus membuang selendang itu. Bila mana memang tidak pernah najis. Min ghairi qabdin lahu wala hamlin, dengan tanpa nyekel najisnya dan tidak juga membawanya. Bukan kok misalkan sholat Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, tiba nampak kamu nah kita sentil mainnya atau dimbe, bukan, tapi harus yang disentuh bukan najis yang dalam baju kita. Nah, bukan najisnya bukan disentuh, bukan juga dicepat.
lam tabtul sholatuhu, maka tidaklah batal sholatnya bila mana langsung kita buang seketika. Falau nahaha, dan jikalau menyingkirkan najis tadi dengan tangannya, audin fiha, atau dengan kayu, misalkan pas kebenaran ngantongin pipet. Nah, ada najis nih. Nah, jadi berapa kok? Sedangkan najis yang kita sentuh dengan pipet ini, berarti pipet ini barang yang bukan najis, bersentuh dengan najis, maka juga bisa membatalkan sholat. Awal ayadahu alal mawdi'in najasi, atau meletakkan tangan langsung pada tempat yang terkena najis. Bima waqa'at alaihi, yang mana najis itu jatuh pada tempat itu. Batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Ya, jadi kalau misalnya tampak najis ya, singkirkan tapi bukan dengan tangan, tapi pada ini benda. Wahazihi al-khusratu saniyah, dan kejatuhan najis ini adalah perkara yang kedua daripada beberapa perkara yang membatalkan sholat. Lalu yang ketiga kok wankishaful aurat, terbukanya aurat illam tustar halan, bila mana tidak ditutup seketika. Jadi sama hukumnya harus seketika juga, harus tertutup. Bila terbuka langsung ditutup. Saya sering terjadi biasanya orang pakai baju ketat, ketika dia ruku bagian belakangnya ini terbuka. Padahal bagian belakangnya tadi bertepatan dengan pusarnya. Maknanya adalah anak sholat, bahwasanya sholat kabulu bisobat al-apa sholat aidon, sebagaimana perkara-perkara sebelumnya bikisya bisyai'in mimma yajibu satu sahtiha, yaitu dengan tersingkapnya bagian sedikit daripada yang wajib untuk ditutupi daripada badan disihatiha untuk kesahan sholat. Illa mustar, bila mana tidak ditutup qabla mudhiya aqallit tuma'nina, sebelum berlalunya minimal tuma'nina, paling sedikit tuma'nina, bima idza tayyara ar-rihu as-sitra. Gambarannya sama, misalnya ada angin yang menerbangkan kain sarungnya. Tiba-tiba ada angin yang menerbangkan kain sarungnya. Dilalah memang tidak bercelana dulu, ya. Angin jadi kencang, misalkan sholatnya pas posisi di lorong lamo, taruhlah masjidnya itu kan pinggir sungai kan, angin kencang, pas lo si pasang itu pasangnya tiba-tiba terbang lah dengan sarung sampai terbukalah aurat. Kalau seandainya bisa langsung ditutupi seketika, maka tetap sah sholat. Fa'in tayaraha ghairuhu, namun bila mana yang menerbangkan kainnya itu adalah selain daripada angin, misalkan Lukman lagi sholat, tiba-tiba si Farel jahil lagi lemak sholat, dibuka aja nih sarung lagi, nah itu buka lagi talu lagi dorong, nah maka itu bisa membatalkan sholat. Wa'in sukira halan, meskipun ditutup seketika, tambah lagi dan tutupnya seketika lagi bisa membatalkan bila mana terbukanya itu atas perbuatan yang lain, jadi perbuatan orang lain, bukan karena kondisi keadaan. Wahaziyal khoslatus salisa, dan ini adalah perkara yang ketiga minal khusali, daripada perkara-perkara alat kita perlu biha sholat, yang membatalkan sholat. Lalu yang selanjutnya yang membatalkan sholat adalah wanudati, berkata atau berucap biharfaini, meskipun dengan dua huruf, au harfin, atau satu huruf, mufhimin, yang bisa memberikan pemahaman. Dua huruf tidak memberikan pemahaman, atau satu huruf tapi bisa memberikan pemahaman bagi orang yang mendengarnya. Amdan, diucapkan dengan sengaja. Kalau sengaja misalkan au berapa huruf itu? Dua huruf. Disengaja pula kata, atau satu huruf
Maknanya anna sholat bahwasanya sholat tabtulu bisa batal ainu sebagaimana perkara sebelumnya tadi sudah sebutkan dinukil dengan sebab dinukil musolli dengan sebab perkataan orang yang sholat bahwa amidun yang malu dia ngomong tadi dalam keadaan sengaja. Ayu alimun bitahrim, yakni dia mengetahui akan keharamannya. Maksudnya ngomong ketika sholat bila mana ngomong itu sengaja hukumnya wa ana sholat sementara dia dalam keadaan sholat. Ngomongnya tadi apa? Biharfaini dengan dua huruf mutawaliyaini yang berurutan, berarti tidak terpisah. Tidak terpisah, ngomong dua huruf dan tidak terpisah berurutan. Walau ghairu ini meskipun dua huruf tadi tidak memberikan pemahaman. Dua huruf tidak memberikan pemahaman. Al-murakkabaini min harfin wa maddati, atau dua huruf yang tersusun yang sifatnya tadi atau tambahan atau memanjangkan wa muddatihi. Ini kan seakan-akan itu atau la berarti huruf lam dengan huruf a tadi. Dua huruf yang sama tapi dibaca wa biharfin mufhimin, atau dengan satu huruf saja tapi bisa memberikan pemahaman. Kalau dalam lughatul Arabiyah sikok huruf itu sudah mempunyai arti, khususnya kalau bicara soal fi'il amr, misalnya katanya itu perintah, contohnya apa? Kaki, sebenarnya ki itu asal dari kata apa? Dari asal kosakata kalimat minal wiqoya, wakoyaki wikoya, artinya apa? Jagalah. Menyebut ki dalam bahasa Arab itu sudah mempunyai arti jagalah. Awain atau ucap ain. Nah, lapat ini bentuk fi'il amr minal bi'ayah, dari masdar bi'ayah, artinya apa? Pahamilah. Wa'ayain bi'ayah, atau wafi minal wafa, wafa yafi wafa, penuhilah. Jika huruf sudah memberikan pemahaman, itu bahasa Arab. Atau ro'a yaro ru'yata, lihatlah. Kalau bahasa Indonesia ini apa? Jika huruf yang memberikan pemahaman. Ada tak? Kalau dua huruf ada ya? Misalnya usir ya, atau satu huruf kalau seandainya memberikan pemahaman diucapkan dengan sengaja maka bisa membatalkan sholat. Fa'ilam yakun, namun bila mana ucapnya tadi tidak dengan sengaja, fa'ilam yakun amid bi'an sabak lisanu, sunikalnya lisannya terlanjur, maksudnya apa? Keceplosan. Aukala jahilan bitahrim ma'zuran, atau seandainya memang wong tidak tahu akan keharuman berbicara ketika sholat, ma'zuran karena dia dianggap uzur. Nah, dianggap uzur di sini kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada dua, kaman baru ba'adu bil Islam, sepertinya dia baru masuk Islam. Au nasyada dan alim ulama, atau semisalnya dia tumbuh dewasa di lingkungan yang jauh dari orang-orang yang berilmu. Misalkan dia tinggal di dusun yang mana di situ belum ada ustaz, belum ada kiai, tapi sudah Islam, sudah beragama Islam, tapi orang yang berilmu yang menyebabkan agama tidak akan ke situ, sehingga dia tidak tahu bahwasanya ngomong itu bisa membatalkan sholat. Nah, dua keadaan seperti itu. Al-kana nasian anahu fi sholat, atau semisal dia lupa bahwasanya dia sedang dalam keadaan sholat. Fa'ingkana manaka qabihi qalilan bahwa arba'u kalimatin, bila mana keadaannya seperti itu, misalkan dia mengucap yang sedikit, bahwa arba'u kalimatin, yaitu semisal dia mengucap 4 kata. Kalau kalimat itu dalam bahasa Arab itu satu kata. Kalau kita ini kan
Kalau satu kalimat berarti beberapa susunan kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu satu kalimat berarti satu kata. Kalau satu kalimat berarti kalam. Kalau seandainya 4 kata urfiah, ya, urfiah itu menurut adatnya Indah Ibni Hajar. Kalau menurut Imam Ibni Hajar itu yang dikatakan omongan sedikit itu tersusun dari 4 kata. Wasitun indal Qalyubi, dan menurut Imam Qalyubi yang dikatakan sedikit bicara, sedikit omongan itu terdiri dari 6 kata. Waman tabi'ahu dan beberapa ulama yang mengikutinya. Lam yatu, bila mana keadaannya yang pertama tadi apa? Baru masuk Islam, yang kedua tadi tumbuh besar, ya, jauh dari kalangan orang yang berilmu. Lam yatu maka tidaklah mengapa. Al-kasiron, atau semisalnya dia ngomong lebih dari 4 kata atau 6 kata, wahwa mazada alah, yaitu perkataan yang lebih dari 4 atau 6 kata. Dorra mutlakon, maka ini bisa membatalkan sholat secara mutlak. Baik dia tahu atau dia tidak tahu, baik dia lupa ataupun dia sengaja, baik dia sudah mengenal Islam ataupun Fazi al-khoslat robi'an minal hifali allati taqulu biha sholat. Dan perkara ini yaitu mengucap dengan sengaja, ini hal yang membatalkan sholat yang keempat. Lalu yang kelimanya apa? Wabil mufattiri amdan, yaitu dengan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Bila mana kita di dalam sholat melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka juga bisa membatalkan sholat. Bila mana dilakukan dengan sengaja. Allah sholat bahwasanya sholat atulu bisa batal aidan sebagaimana perkara sebelumnya, bikul lima yufattiru bihi as-shaim, yaitu dengan segala sesuatu yang bisa membatalkan orang yang puasa, ma'al amdi, bila mana disertai dengan kesengajaan, wala'im bitahrib, dan mengetahui bahwa hal tersebut haram dilakukan ketika sholat. Seperti apa? Ka'idkhali audin fi nahwi idunihi, seperti halnya memasukkan kuping di telinganya. Kantong itu di kuping, lagi sholat gatal. Wakal akli, dan seperti halnya makan, walau qalilan, meskipun sedikit. Ada jigong, ada mana rendang sedikit, nyangkut di gigi, lagi sholat ayam dibuang. Wa amma ma'an nisyan, namun bila mana melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tadi di dalam sholat dikarenakan lupa, awil jahli bitahrim, atau tidak tahu tentang keharamannya, bakot uziro bimamaro, yang mana hal tersebut adalah uzur sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Kami baru masuk Islam sama tadi, sama jauh dari ulah. Salat betul, maka tidaklah membatalkan sholat. Kalau sedikit, illa in tawalat minhu salah sumutuh. Namun bila mana berturut-turut, maka ada tadi sebanyak 3 kali pemutuhan suapan, 3 kali aku nelan, misalnya ada jika sifat kalau laju kalau, maka bisa membatalkan. Kalau misalnya itu lupa atau memang karena uzur tadi, kalau sengaja ya sama batal. Waziyah faslatul khamisah minal lusil minal fisali ala kita dulu biasolat. Dan yang perkara ini termasuk perkara yang kelima daripada perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, ini ada pengertian bahasa dijelaskan oleh musonib, wabil kutlil kasir nasihat, dan dengan makan yang banyak dalam keadaan lupa. Kalau tadi kan makan sedikit tapi dengan sengaja. Nah sekarang dengan makan yang banyak tapi dalam keadaan lupa juga bisa membatalkan sholat. Makan apa, nasi gitu kan, belum habis disimpan dalam mulut, sholat. Al-ukul, nah mana ukul? Jadi hamzahnya didomil hamzah, maknanya adalah al-ma'kul, makanan. Wabil ukli,
Wajib fathi, adapun lafaz akal kalau seandainya dia di fathah hamzahnya, masdaru akala adalah bentuk masdar dari fi'il madhi akala yang berarti apa perbuatannya. Kalau uklim berarti makanan, kalau akal berarti makan dengan makanan enggak? Beda. Nah, wal muratul awal yang dimaksud di sini adalah yang pertama yang berarti yang makanan. Amasani adapun penjelasan yang kedua bahwasanya aklim ya makanan pasaya hukum maka akan datang masalah hukumnya. Di annahu min afrodil amalil kasir. Karena apa? Yang kedua maksudnya perbuatan makan ini itu adalah bagian amal yang atau bagian perbuatan yang bagian gerakan yang banyak, termasuk gerakan yang banyak di dalam sholat. Kalau seandainya makan, kalau uklim berarti makanan, kalau aklim berarti memakan. Maknanya apa? Anak sholat bahwasanya sholat dulu bisa batal apa sholat aidon sebagaimana yang sebelumnya bil uklil kasir dengan makanan yang banyak minan nasi dari orang yang lupa. Kalau lupa meskipun lupa tapi makannya banyak dalam sholat ya batal. Kalau dikit dengan sengaja sudah batal, apalagi baca. Nah ini kalau lupa tapi makan banyak itu batal. Waktu hukmihi al-jahilul ma'zur, dan di dalam hukumnya meskipun orang yang tidak tahu yang dianggap uzur tetap batal kalau dalam sholat makan yang banyak. Wal farqu bainaha wa bainas shaumi, adapun perbedaan antara sholat dengan puasa haitsu la yadullu fihi zalika minal mazkuraini, yang mana tidaklah mengapa bila mana di saat puasa dikarenakan lupa atau dikarenakan memang tidak tahu atau dikarenakan memang baru masuk Islam, makan yang banyak ketika puasa tidak membatalkan sholat meskipun kekenyangan, asalkan katanya lupanya subuh minum sahur tiba-tiba jam 11 makan dori. Makan banyak dari sampai kekenyangan, bukan kekenyangan. Itu tidak membatalkan puasa. Catatannya bila berbeda dengan sholat. Kalau sholat makan yang banyak bisa membatalkan sholat bila mana dalam keadaan anna sholata. Alasannya apa? Karena sholat satu af'alin manzumah. Karena sholat itu memiliki perbuatan atau gerakan-gerakan yang rapi, gerakan-gerakan yang runtut, rapi, tersusun. Wal kasiru, sementara makan yang banyak dari ketika sholat ya kaunazumah itu bisa memutus kerapian atau susunan gerakan di dalam sholat. Bikhilafis shaumi, berbeda dengan puasa, fa innahu kafun, karena makna saum, makna puasa itu adalah menahan diri. Amin. Wazi yakhul satu sadisa minal khusoli allati taqulu biyas sholat. Jadi makan yang banyak karena lupa ini termasuk hal-hal yang membatalkan sholat yang benar. Masalah siharokatin mutawaliyatin walau sahwan wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdul kuntu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaiha nahya
وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.